Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Ma'in, masih di dalam pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wala yubtiru, dan tidak batal apa puasa, biriqin, sebab dengan air liur, tahirin yang suci, sirfin yang murni, ay khalisin artinya yang murni, ibtalahu, yang menelan siapa siman pada rik, pada air liur yang murni, min ma'dinihi, dari tempat asalnya rik, wahwa, adapun ma'din, jadi tempat asalnya itu adalah jami'ul fami, ialah semua mulut, walau ba'da jam'ihi, sekalipun setelah mengumpulkannya rik, air liur, alal asoh, atas kaul yang asoh, wa inkana, sekalipun ada apa mengumpulkan, binahwi mustaqa, dengan semisal mustaqa, artinya ini jenis tanaman ya yang digunakan untuk mengobati luka ya. Jadi wala yubtiru birikin tahirin sirfin ay khalisin, tidak batal puasa dengan sebab menelan, dengan sebab air liur yang suci, yang murni, yang menelan orang itu kepada air liur ya, min ma'dinihi, dari tempatnya. Maksudnya adalah jami'ul fami, tempatnya itu maksudnya seluruh mulut. Walau ba'da jam'ihi, sekalipun ada usaha mengumpulkan alal asoh, atau atas kaul yang asoh. Jadi tidak batal puasa seseorang dengan menelan air liur yang suci, yang murni, yang belum tercampur apapun ya, dari tempatnya. Artinya tempatnya ini maksudnya seluruh mulut, seluruh mulut, mau atas, mau bawah, mau kanan, mau kiri, seluruh mulut. Nah, walaupun ada upaya mengumpulkannya, artinya dikumpulkan kemudian ditelan, alal asoh, atas kaul yang asoh, ini tidak batal ya kawan-kawan semua. Wa in kana binahwi mustaqa, walaupun dengan semisal mengunyah ya, mengunyah mustaqa. Jadi ada tanaman yang dikunyah untuk mengobati luka, sekalipun dia mengunyah itu, sekalipun mengunyah, mengumpulkannya dengan mengunyah itu. Biasanya kalau seorang mengunyah ya, itu ada ludah yang terkumpul. Ketika memang ludahnya suci, itu ditelan, itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi kesimpulannya pada ibarah ini bahwa tidak batal puasanya orang dengan menelan air liur yang masih suci, yang murni ya, dari tempatnya, maksudnya dari semua mulut, sekalipun ada upaya mengumpulkan. Ya, atas kaul yang asoh, seperti itu ya. Atau sekalipun mengumpulkannya itu dengan sebab mengunyah sejenis tanaman yang untuk mengobati luka, ini tidak batal puasanya. Amma lawi bitala'a riqan, amma adapun apabila menelan siapa orang riqan kepada air liur, ijtama'a, yang terkumpul apa rik, bila fi'lin, tanpa dengan dikerjakan atau tanpa perbuatan, fala yadurru, maka tidak bahaya atau tidak mengapa apa menelan qat'an secara pasti. Nah, ini halnya beda ya. Seandainya ada orang menelan air liur yang terkumpul di mulut, tetapi tanpa dikumpulkan, tanpa dikerjakan, berkumpulnya itu tanpa sengaja, maksudnya gitu, maka tidak batal, tidak bahaya sama sekali, artinya tidak membatalkan sama sekali secara pasti. Kemudian wa kharaja, dan keluar bitohiri, dengan lafaz tohir, suci, al mutanajjisu, apa air liur yang terkena najis.
binahwi dammi binahwi damin semisalnya darah, ya, binahwi damin semisalnya darah, fayubtiru maksudnya bidami ini ada terusannya ya, dengan seumpama darah gusi ya. Fayubtiru maka batal apa puasa bibtilaihi dengan sebab menelannya yang terkena najis. Wa in sofa sekalipun jernih aparik atau air liur sekalipun jernih, walam yaboko dan tidak tersisa fihi di dalam mutanajis asarun, tidak tersisa apa, bekas, mutlakon secara dengan mutlak. Jadi mengecualikan dengan lapat tohir yaitu mutanajis, artinya air liur yang terkena najis. Nah, misalkan darah gusi orang itu, ya darah gusi. Kan kalau air liur tercampur dengan darah gusi itu ya udah tercampur dengan benda lain, apalagi ini darah ya, tentunya air liur yang terkena najis jadinya. Maka batal. Fayubtiru, maka batal apa puasa bibtilaihi dengan sebab menelannya benda yang terkena najis itu, ludah yang terkena najis, seperti itu ya. Wa in sofa walam yaboko fihi asarun. Sekalipun air liur itu jernih, artinya sekalipun tidak ada merah-merah ya, nah, sekalipun jernih. Jadi gusi kan ada yang darah gusi ya, ada yang kelihatan merah, ada yang juga bisa jadi jernih dia, artinya tanpa ada merah-merahnya. Walam yakofihi asarun, nah sekalipun artinya tidak tersisa di dalam najis itu asar, artinya tidak berbekas, tidak tampak seperti air liur itu ada darahnya atau air liur itu terkena najis. Mutlakon secara mutlak, seperti itu. Nah, jadi simpulannya dari ibarah ini bahwa mengecualikan dengan lafaz yang suci yaitu air liur yang terkena najis. Misalkan contoh terkena darah gusi ya, maka batal puasa orang dengan sebab menelan air liur yang terkena darah gusi itu. Nah, sekalipun darahnya jernih, air liurnya jernih, atau sekalipun tidak ada bekas campur darah sama sekali, tetap hal ini adalah membatalkan puasa. Li'annahu, karena sesungguhnya lamma ketika haruma, haram ibtila'uhu apa menelannya mutanajis. Litanajjusihi, karena terkena najisnya air liur, soro, maka menjadi afarik atau air liur bimanzilati ainin, ialah sama dengan benda ajnabiyatin, benda asing. Nah, jadi gini keterangannya. Ketika haram menelan mutanajis karena sebab najisnya air liur itu, maka sebenarnya air liur itu telah menjadi benda lain, benda ajnabiyah, seperti itu. Jadi kalau air liur murni, seapapun dia ada di dalam mulut, ketika murni suci, maka itu air liur, maka nggak apa-apa kita menelannya. Tetapi kalau air liur itu sudah terkena darah, ya artinya air liur itu sudah tidak murni, sudah terkena najis. Maka ketika air liur itu terkena najis, maka air liur itu menjadi sama juga benda yang asing. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Makanya dia membatalkan puasa. Qala Syaihuna, berkata siapa guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa izharu, dan jelas al-afu apa dimaaf. Amman, dari orang, dia yang diuji siapa siman bidami lisatihi, dengan darah gusinya siman, bihaisu, dengan sekiranya la yumkinuhu, yang tidak mungkin padanya siman al-ihtiraju apa menjaga, anhu, darinya darah. Nah, guru kami berkata, Ibnu Hajar Al-Haytami, maksudnya jelas adanya dimaafkan. Ya, wa yajharu al-afu maksudnya adalah jelas adanya dimaafkan dari orang yang diuji. Artinya orang ini mungkin berpenyakitan atau susah untuk
orang ini menghindari dari hal tersebut karena memang sudah terbiasa, atau sulit orang ini menghindari atau menjaga, seperti itu. Jadi jelas tampak dimaafkan dari orang yang memang diuji dengan darah gusi. Artinya darah gusi itu selalu mengalir. Darah gusi ini ya memang penyakit dia yang tidak bisa ia menghindari, seperti itu. Nah, hal ini dimaaf dengan sekiranya ia tidak mungkin untuk menghindari atau menjaga dari hal tersebut, dari darah tersebut. Jadi kalau ada orang kena penyakitnya memang gusinya selalu berdarah, nah, ketika dia berpuasa dan banyak yang tertelan, atau pastilah tertelan karena memang penyakit dia, gusinya sering kali berdarah. Sehari mungkin sejam sekali berdarah, sejam sekali berdarah, padahal dia lagi puasa. Dan dia tidak mungkin bisa untuk menjaganya, maka hal ini adalah dimaaf. Qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama, mata batalahu, mata ibtala'ahu, ketika menelan padanya al-liur yang terkena najis, al-mubtala bih, siapa orang yang diuji, ma'a ilmihi, bersama dengan mengetahuinya si mubtala bih, ya, bersama dengan mengetahuinya si mubtala bihi dengan darah, walaisa, dan tidak ada lahu ialah baginya mubtala, anhu darinya menelan, budun apa jalan keluar, wasaumuhu maka adapun puasanya mubtala, orang yang diuji, sahihun ialah sah. Nah, maksudnya gini, qala ba'duhum mata ibtala'ahul mubtala bih ma ilmihi bihi, ketika orang yang diuji itu menelan dari air liur terkena najis, serta ia tahu, jadi serta orang yang diujinya tahu dengan darah itu yang terkena najis ia telan, maka tidak ada baginya orang yang diuji itu jalan keluar untuk menghindarinya. Maka puasanya orang yang diuji seperti itu adalah sah. Nah, ini dia. Nah, jadi ketika seseorang memang diuji, ini kata sebagian ulama, diuji dengan gusinya keluar darah terus, ya. Namun ketika dia lagi puasa, dia tahu, dia telah menelan air gusi yang memang sudah ada darahnya dan ia tidak bisa menghindari dan tidak bisa mendapati jalan keluar. Maka dalam hal seperti ini adalah satu dimaaf, dan puasanya fasaumuhu shahihun, puasanya adalah tetap sah. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.